Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Pesugihan putih, katanya tanpa tumbal. Tapi malam itu, Fikri melihat sendiri, sosok jin putih itu perlahan berubah jadi makhluk hitam bermata merah. Hujan deras mengguyur kota kecil di Jawa Timur malam itu. Jalanan sepi, lampu jalan berkelip-kelip, dan udara lembab menusuk ke dalam tubuh. Fikri baru saja tiba di kota itu setelah menempuh perjalanan panjang. Ia mendapat informasi tentang seorang pedagang kain yang mendadak kaya raya setelah mengikuti sebuah ritual yang disebut warga sebagai pesugihan putih. Rumor yang beredar membuat Fikri penasaran. Menurut orang-orang, pesugihan ini berbeda dari biasanya. Tidak ada tumbal, tidak ada darah, hanya doa dan perjanjian dengan jin putih yang katanya jin baik, bahkan disebut jin muslim. Warga menyebut-nyebut nama seorang dukun yang tinggal di pinggir kota. Orang tua yang dikenal bisa menghubungkan manusia dengan makhluk halus yang penuh cahaya. Bagi Fikri, cerita seperti ini bukan hal baru. Ia sudah sering mendengar berbagai macam pesugihan, dari tumbal anak kecil, keris pusaka, sampai keranda terbang. Tapi pesugihan putih membuatnya curiga. Ia tahu betul, tidak ada yang namanya kekayaan datang begitu saja tanpa harga yang harus dibayar. Langkah Fikri membawanya ke sebuah warung kopi kecil di tepi jalan. Warung itu setengah gelap, hanya ada satu lampu bohlam kuning yang menggantung. Ia memesan kopi hitam dan duduk, memperhatikan beberapa orang tua yang sedang mengobrol pelan. "Jangan bicara keras-keras, nanti didengar," bisik seorang bapak yang duduk di meja sebelah. "Kalau jin itu marah, bisa celaka." Fikri menoleh, mendengarkan tanpa berniat menyela. Obrolan mereka jelas tentang pesugihan. Mereka menyebut nama seorang pedagang kain yang hutangnya dulu menumpuk, bahkan hampir kehilangan rumah. Tapi sejak beberapa bulan lalu, pedagang itu hidupnya berubah drastis. Dagangannya selalu habis, rumahnya direnovasi, dan istrinya sering terlihat memakai perhiasan baru. "Pesugihan putih itu memang lain," kata seorang bapak lain, suaranya bergetar. "Katanya jin muslim. Tidak ada tumbal. Hanya perlu ikhlas dan rutin membaca doa." Namun wajah mereka tidak terlihat yakin. Nada suara mereka mengandung rasa takut. Fikri menyeruput kopinya. Ia semakin yakin cerita ini perlu ditelusuri. Sesuatu di balik pesugihan putih ini terasa janggal. Malam semakin larut ketika Fikri memutuskan mencari alamat pedagang yang dibicarakan. Rumahnya terletak di ujung kota, dekat area sawah yang sunyi. Jalan menuju rumah itu becek, hanya ada cahaya lampu minyak dari beberapa rumah tetangga. Begitu sampai, Fikri melihat rumah permanen dengan cat baru. Jendelanya tertutup rapat, namun dari celah terlihat cahaya lilin berkelap-kelip. Fikri mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, kali ini lebih keras. Akhirnya pintu terbuka perlahan, muncul seorang perempuan dengan wajah pucat. Matanya sayu, seolah tidak tidur berhari-hari. Dialah istri pedagang itu. "Cari siapa, Mas?" tanyanya pelan. "Saya Fikri. Saya dengar tentang pesugihan putih. Saya ingin tahu kebenarannya," jawab Fikri hati-hati. Perempuan itu terdiam. Matanya melirik ke belakang, seolah takut ada yang mendengar. Lalu ia berkata lirih, "Mas, jangan lama-lama di sini. Suami saya sedang berhubungan." Fikri menegakkan badan. Kata-kata itu cukup jelas baginya. Ia memohon izin hanya sebentar melihat. Perempuan itu akhirnya mengangguk, membiarkan Fikri masuk. Begitu masuk, hawa ruangan berubah. Udara di dalam rumah itu dingin menusuk, berbeda dengan lembab hujan di luar. Bau melati bercampur dengan asap dupa menusuk hidung. Di ruang tengah, Fikri melihat sang pedagang duduk bersila di depan sebuah meja kecil.
Lilin menyala di sekelilingnya. Tangannya terangkat, matanya terpejam. Dukun tua duduk di sampingnya, membaca doa yang tidak sepenuhnya bisa Fikri pahami. Ada campuran bahasa Arab dan Jawa. Suaranya berat, bergema seolah tidak hanya keluar dari mulut manusia. Dan di hadapan mereka, perlahan muncul cahaya samar. Cahaya itu berbentuk bayangan menyerupai tubuh manusia. Putih berkilau, wajahnya samar tak jelas. Suaranya lembut, terdengar seperti bisikan angin. "Aku datang, aku mendengar panggilanmu," suara itu berdesis. Pedagang membuka mata, wajahnya penuh harap. "Tolong lunasi hutangku. Tolong beri aku rezeki lancar," katanya gemetar. Sosok putih itu bergoyang pelan, seolah tersenyum. "Ikhlaslah. Jangan kau tinggalkan aku. Ucapkan namaku setiap malam. Maka semua akan terpenuhi." Fikri merinding. Suara itu terdengar menenangkan, tapi ada sesuatu yang tidak beres. Ia merasa seolah ada mata lain yang memperhatikannya dari kegelapan. Bulu kuduknya berdiri, meski ruangan tampak tenang. Ritual berlangsung hampir 1 jam. Ketika selesai, sosok putih itu perlahan menghilang. Pedagang tampak lega, tersenyum puas. Dukun tua menutup ritual dengan bacaan doa, lalu menoleh sebentar ke arah Fikri. Tatapan matanya tajam, seperti memperingatkan agar Fikri tidak ikut campur. Fikri pamit keluar. Hujan sudah reda, tapi jalanan masih basah. Saat berjalan melewati sawah gelap, ia mendengar suara aneh. Suara seperti tawa, rendah dan serak, datang dari arah belakang rumah pedagang itu. Ia menoleh, namun tidak melihat siapa-siapa. Di kejauhan, dari balik pepohonan, ia melihat sesosok bayangan hitam besar berdiri diam. Tubuhnya tinggi, matanya merah menyala. Sekejap kemudian, bayangan itu lenyap. Fikri menarik napas panjang. Dalam hati, ia berkata pada dirinya sendiri, tidak ada pesugihan yang benar-benar putih. Semua pasti ada bayaran. Semua pasti ada yang tersembunyi. Ia tahu, ini baru permulaan. Keesokan paginya, Fikri duduk di warung kopi yang sama. Ia sengaja kembali untuk mencari informasi lebih dalam. Udara pagi masih dingin, dan jalanan depan warung tampak sepi. Beberapa orang desa duduk mengobrol pelan sambil menyeruput kopi. Salah satu di antara mereka, seorang kakek berusia sekitar 70 tahun, memperhatikan Fikri dengan tatapan curiga. "Mas orang baru ya?" "Dari mana?" tanyanya. "Dari Jakarta, Kek. Saya sering keliling mencari cerita misteri. Katanya di sini ada yang namanya pesugihan putih." "Itu yang saya dengar," jawab Fikri terus terang. Wajah kakek itu langsung berubah. Tangannya yang memegang gelas bergetar sedikit. "SSTT, jangan disebut-sebut. Itu bukan urusan sembarangan," katanya dengan suara pelan. "Tapi saya penasaran, Kek. Apa benar pesugihan itu jin muslim? Katanya tidak ada tumbal, hanya doa dan keikhlasan." Kakek itu mendengus, lalu menatap ke arah sawah di kejauhan. "Itu hanya kedok, Mas. Orang sini sebenarnya tahu. Tidak ada jin yang benar-benar memberi rezeki tanpa syarat. Kalau dia mengaku putih, jin muslim, jin baik, justru itu yang paling berbahaya. Karena mereka bisa menyamar lebih halus. Tidak semua orang bisa membedakan." Fikri mendengarkan dengan serius. Kakek itu melanjutkan, "Saya dulu punya tetangga yang ikut ritual itu. Awalnya hidupnya makmur. Tapi makin lama, wajahnya pucat, matanya cekung, anak-anaknya sakit-sakitan. Dan suatu malam, tetangga saya itu meninggal tiba-tiba. Tidak wajar. Tubuhnya kaku, mulutnya terbuka lebar seperti menjerit. Orang-orang bilang dia dijemput jin putih yang katanya memberinya kekayaan." Fikri terdiam. Informasi ini sesuai dengan firasatnya. Berarti pesugihan putih itu sebenarnya jebakan, Kek? Kakek itu mengangguk pelan.
Iya, Mas. Jebakan halus. Orang yang ikut biasanya terlalu terdesak hutang atau ingin cepat kaya. Mereka tertipu dengan penampilan jin yang pura-pura baik. Padahal aslinya, dia jin hitam, jahat, dan licik. Mereka menunggu waktu, lalu menagih bayaran. Obrolan itu membuat bulu kuduk Fikri berdiri. Semakin jelas, semakin dalam ia harus menggali. Siang itu, Fikri mendatangi pasar tempat pedagang kain itu berjualan. Ia ingin melihat bagaimana kehidupannya sekarang. Pasar tampak ramai, pedagang berteriak menjajakan barang, namun suasana di sekitar lapak kain itu berbeda. Dagangan si pedagang laris manis. Banyak pembeli datang silih berganti. Namun yang membuat Fikri heran, hampir semua pembeli terlihat seperti orang dalam keadaan linglung. Mata mereka kosong, gerakan mereka lambat, seolah-olah tidak sadar apa yang sedang mereka lakukan. Pedagang kain itu melayani dengan senyum lebar. Di belakangnya, istrinya duduk sambil menata kain. Tapi wajah istrinya tetap pucat, seperti kemarin. Fikri memperhatikan lebih lama. Semakin lama, ia merasa ada hawa aneh. Dari arah pedagang, ada energi hitam samar yang seolah mengikat pembeli. Orang-orang datang membeli bukan karena butuh, melainkan seperti dipaksa. Salah satu pembeli, seorang ibu-ibu, tiba-tiba pingsan setelah membayar. Orang-orang menolong, namun pedagang itu hanya tersenyum tipis. Ada sesuatu yang jelas-jelas tidak wajar. Fikri keluar dari pasar dengan dada sesak. Ia tahu, makin lama jin itu semakin kuat. Malam harinya, Fikri memutuskan kembali mengamati rumah pedagang itu. Ia menunggu dari kejauhan, bersembunyi di balik pohon bambu dekat sawah. Sekitar tengah malam, ritual kembali dilakukan. Pedagang duduk bersila, ditemani dukun tua. Kali ini, sosok putih muncul lebih jelas. Cahaya berkilau membentuk tubuh hampir sempurna, dengan wajah samar menyerupai manusia. Bagus, kau semakin taat. Rezekimu akan terus lancar, suara sosok itu terdengar. Namun kali ini, Fikri melihat sesuatu yang tidak dilihat orang lain. Dari kaki sosok putih itu, samar-samar muncul bayangan hitam panjang, menjulur ke lantai seperti akar. Setiap kali pedagang menyebut doa, bayangan itu semakin pekat, semakin jelas. Mata Fikri menangkap kilatan merah di balik cahaya putih itu. Bersiaplah, suatu saat nanti, kau harus membayar. Ingat, jangan pernah melupakan namaku, lanjut sosok itu. Pedagang mengangguk, matanya berbinar penuh harap. Saya siap, asalkan keluarga saya makmur. Fikri menahan napas. Ia tahu ini bukan jin muslim, bukan jin baik. Ini jelas-jelas jin hitam yang menyamar. Setelah ritual selesai, dukun tua itu menoleh lagi ke arah luar rumah. Tatapannya tajam, seperti mengetahui ada seseorang yang mengintai. Fikri cepat-cepat mundur, menahan langkah agar tidak ketahuan. Keesokan harinya, Fikri kembali menemui kakek di warung kopi. Ia menceritakan apa yang dilihatnya semalam. Kakek itu menghela napas panjang. Mas, kalau sudah melihat bayangan hitam itu, artinya benar. Itu jin hitam. Mereka sengaja menyamar jadi jin putih biar manusia percaya. Kalau orang sudah percaya, makin lama makin terikat. Ujungnya, nyawa. Selalu begitu. Lalu apa bisa diputuskan, Kek? Tanya Fikri. Kakek menggeleng. Sulit. Kalau orang sudah terikat, hanya dia sendiri yang bisa memutuskan. Tapi jin itu biasanya tidak akan membiarkan. Mereka akan mengganggu siapa saja yang coba membongkar rahasia mereka. Ucapan itu membuat Fikri merinding. Ia sadar, ia sekarang sedang masuk terlalu dalam. Malam berikutnya, kejadian aneh menimpa Fikri. Ia menginap di sebuah penginapan kecil di kota itu. Tepat tengah malam, ia terbangun karena mendengar suara bisikan. Fikri? Suara itu memanggil namanya, pelan namun jelas. Ia membuka mata, menoleh ke sekeliling.
Kamarnya kosong. Hanya lampu kecil di meja yang menyala redup. "Fikri," suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Fikri menoleh ke arah cermin di kamar. Matanya membelalak. Di cermin, ia melihat bayangan sosok putih berdiri di belakangnya. Padahal di ruangan itu tidak ada siapa-siapa. Sosok itu tersenyum samar. Wajahnya samar menyerupai manusia tapi dengan mata merah menyala. "Jangan ikut campur, ini bukan urusanmu," bisiknya. Fikri berbalik cepat. Kosong. Tidak ada apa-apa. Namun cermin masih menampilkan sosok itu, menatapnya dengan dingin. Lampu kamar tiba-tiba padam. Gelap total. Suara tawa rendah, serak, menggema di telinganya. "Jangan ikut campur, Fikri, atau kau akan jadi gantinya." Fikri beristighfar dalam hati, memejamkan mata, lalu membaca doa. Suara itu perlahan menghilang, tapi dingin di ruangan tetap menusuk sampai ke tulang. Ia tahu, jin itu sudah memperhatikan dirinya. Pagi harinya, Fikri memutuskan satu hal. Ia tidak akan mundur. Justru semakin nyata bahwa pesugihan putih ini hanyalah kedok jin hitam. Ia harus mengungkap kebenarannya, meskipun nyawanya mungkin jadi taruhannya. Malam itu udara di desa terasa lebih berat dari biasanya. Angin hanya berhembus pelan, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore. Di rumah Surya, pedagang kain yang kini kehidupannya mulai berubah sejak menjalani ritual pesugihan putih, keadaan tampak berbeda. Rumah yang dulu sederhana dan penuh canda tawa kini terasa seperti bangunan asing yang menakutkan. Fikri duduk di kursi kayu tua di ruang depan, menunggu Surya yang sedang menyiapkan sesuatu di kamar belakang. Dari posisinya, ia bisa mendengar suara lemari dibuka, kain-kain diseret, dan suara lantai kayu yang berderit. Sementara itu, istrinya, Ratna, duduk di sebelah Fikri dengan wajah pucat dan mata sembab. Sepertinya ia baru saja menangis. "Mas Fikri, tolonglah. Saya takut sama suami saya sendiri," Ratna berkata lirih, hampir seperti bisikan. Fikri menoleh, memperhatikan sorot mata Ratna yang penuh ketakutan. "Kenapa, Mbak?" tanyanya pelan. Ratna menggigit bibirnya sebelum menjawab. "Dia sudah nggak sholat lagi, Mas. Padahal dulu rajin sekali ke musala. Dia juga sering ngomong sendiri malam-malam, kayak lagi ngobrol sama orang yang nggak kelihatan. Kadang, saya dengar suara lain ikut menjawab." Fikri merinding mendengar penuturan itu. Sejak awal ia memang curiga ada yang tidak beres dengan pesugihan putih yang katanya tanpa tumbal itu. Dari pengalamannya menelusuri cerita-cerita seram, hampir semua perjanjian gaib selalu menuntut bayaran yang setimpal. Tidak ada yang benar-benar gratis. Suara langkah berat terdengar mendekat. Surya muncul dari pintu kamar dengan wajah kaku. Senyumnya dingin, matanya sayu, tapi di balik itu ada aura aneh yang membuat Fikri tidak nyaman. Ia membawa nampan berisi dupa, kemenyan, bunga melati, dan sebuah mangkuk kaca berisi air. "Malam ini kamu boleh lihat, Fikri," kata Surya dengan suara dalam. "Biar kamu tahu, pesugihan ini benar-benar bersih. Bukan seperti yang kamu bayangkan." Fikri mengangguk perlahan. Jantungnya berdetak lebih cepat, tetapi ia mencoba tetap tenang. Kamera kecil yang ia bawa sudah disiapkan, tersembunyi di balik tas. Ia tahu, apapun yang terjadi malam ini harus direkam. Surya meletakkan dupa di sudut ruangan, lalu menyalakan api kecil. Asap tipis mulai menyelimuti udara, menyebarkan aroma menyengat yang membuat mata Fikri sedikit perih. Ratna tampak makin gelisah, tangannya menggenggam ujung kain sarungnya erat-erat. Dengan suara pelan namun tegas, Surya mulai melantunkan bacaan yang terdengar mirip doa. Hanya saja, di telinga Fikri, ada kejanggalan. Sebagian terdengar seperti ayat, namun bercampur dengan kata-kata asing yang tidak ia kenali. Tak lama kemudian, ruangan menjadi lebih dingin. Lampu gantung di ruang tamu bergetar pelan, seolah ada angin kencang yang melintas. Padahal pintu dan jendela semua tertutup rapat. Fikri menahan napas.
Dari sudut pandang matanya, ia mulai melihat bayangan putih samar muncul di dekat dupa. Bayangan itu perlahan membentuk siluet menyerupai manusia berbalut kain putih yang memancarkan cahaya redup. Wajahnya samar, tapi terlihat tersenyum ramah. "Itu dia," bisik Surya, matanya penuh keyakinan. "Jin putih penolongku. Dia yang membuat daganganku laris. Dia yang menyelamatkan hidupku." Ratna gemetar, menunduk, enggan menatap sosok itu. Fikri justru tidak bisa mengalihkan pandangannya. Ia tahu harus tetap fokus. Sosok itu tampak terlalu sempurna untuk dipercaya. Suara lirih kemudian terdengar dari sosok putih itu. Tidak keras, tapi cukup jelas untuk dimengerti. "Kau sudah lakukan dengan baik, Surya. Teruskan. Jangan tinggalkan aku. Sebut namaku setiap malam, maka rezekimu tidak akan putus." Surya mengangguk patuh, seperti anak kecil yang menerima perintah dari guru. Fikri mulai merasa ada yang salah. Sosok itu memang tampak bersih, tapi kata-katanya bukan doa atau pengingat kebaikan. Justru lebih seperti janji manipulatif. "Boleh saya bicara?" tanya Fikri dengan hati-hati. Sosok putih itu menoleh. Senyumnya melebar, tapi ada getaran aneh dalam suaranya. "Kau yang ikut menyaksikan. Kau boleh bertanya." Fikri menelan ludah. "Kalau kau benar jin putih, jin muslim yang membantu tanpa tumbal, kenapa Surya harus meninggalkan sholat?" Ruangan seketika hening. Surya menoleh tajam ke arah Fikri, seolah marah dengan pertanyaan itu. Ratna menutup mulutnya dengan tangan, takut terjadi sesuatu. Sosok putih itu masih tersenyum, namun perlahan suaranya berubah berat. "Ibadah tidak penting, yang penting kau percaya padaku. Semua doa, semua usaha, cukup lewat aku. Aku bisa memberi apa saja yang kau mau." Fikri merinding. Kata-kata itu menegaskan kecurigaannya. Tidak mungkin makhluk yang mengaku jin muslim justru menyuruh meninggalkan ibadah. Ia semakin yakin, ini bukanlah jin putih, melainkan sesuatu yang berusaha menipu. Tiba-tiba lampu gantung bergetar lebih keras, lalu padam begitu saja. Gelap pekat menyelimuti ruangan, hanya diterangi cahaya dari dupa yang berkelip-kelip. Suara berat terdengar dari arah sosok itu, kini berubah menjadi tawa seram. "Tidak ada pesugihan tanpa tumbal, Fikri, kau harus tahu itu." Sosok putih itu mulai berubah. Cahaya yang membalutnya meredup, lalu lenyap, digantikan oleh kulit hitam legam dan mata merah menyala. Mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan deretan taring tajam. Suara napasnya berat, menggeram seperti binatang buas. Ratna menjerit, berlari memeluk Fikri. Sementara Surya hanya terdiam, wajahnya ketakutan, namun tubuhnya seolah tak bisa bergerak. "Kau sudah jadi milikku, Surya," suara itu menggelegar, membuat kaca jendela bergetar. "Jiwamu adalah tumbal terakhir yang aku minta." Fikri dengan cepat meraih kameranya, menyalakan lampu kecil. Cahaya itu menyorot sosok hitam besar dengan tubuh tinggi menjulang hingga hampir menyentuh langit-langit. Asap dupa semakin pekat, memenuhi paru-parunya hingga ia hampir terbatuk. Surya berlutut, menangis, memohon. "Jangan. Kau janji tanpa tumbal." Tawa keras menggema di seluruh rumah. "Janji? Aku tidak pernah janji. Aku hanya menyamar." "Kau bodoh, Surya. Tidak ada jalan pintas menuju kekayaan tanpa harga yang harus dibayar." Tiba-tiba tubuh Surya terangkat ke udara, melayang beberapa sentimeter dari lantai. Ia menjerit, wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menegang. Ratna histeris, berteriak memanggil suaminya. Fikri mencoba mendekat, tapi angin kencang berhembus dari arah sosok hitam itu, mendorongnya mundur. Kursi, meja, dan barang-barang di ruang tamu beterbangan, menghantam dinding. Suara kaca pecah terdengar dari segala arah. Di tengah kekacauan itu, Fikri memfokuskan kameranya. Ia tahu ini bukti penting, meski nyawanya sendiri terancam.
Sosok hitam itu menatap langsung ke arahnya, matanya yang merah menyala seperti menembus lensa. "Kau juga akan kubawa, kalau kau terus ikut campur," katanya dengan suara berat. Fikri tercekat, tubuhnya gemetar, tapi ia bertahan. Ia tahu malam ini belum berakhir, dan kebenaran pesugihan putih yang menipu itu baru saja terungkap di depan matanya. Fikri semakin sering datang ke rumah Pak Hasan. Sejak awal bulan, ada perubahan besar yang sulit diabaikan. Warung kain yang dulu sepi, kini penuh pembeli. Mobil-mobil dari luar kota berhenti di depan rumahnya. Orang-orang dari pasar mulai bergunjing, menganggap keberhasilan itu terlalu mendadak. Fikri, dengan rasa penasaran yang semakin besar, mencoba merekam apapun yang dia lihat. Tapi ada hal lain yang membuatnya tidak tenang. Setiap kali ia duduk di ruang tamu, hawa rumah itu terasa semakin dingin, seperti ada angin dari sumur tua yang menembus dinding. Malam itu, setelah semua pembeli pulang, Fikri melihat Pak Hasan duduk di ruang tengah. Matanya kosong, menatap dinding, mulutnya bergerak pelan seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Istrinya, Bu Siti, hanya menunduk. Sejak beberapa hari, wajah Bu Siti pucat, matanya cekung, seolah tidak pernah tidur nyenyak. "Pak, sampean ngomong sama siapa?" tanya Fikri hati-hati. Pak Hasan menoleh pelan, lalu tersenyum tipis. "Sama penolongku. Dia yang bikin semua ini lancar. Kau harus percaya, Vi. Jin putih itu benar-benar ada. Dia jin muslim. Dia minta aku hanya menjaga satu hal, jangan tinggalkan ritual malam." Fikri menelan ludah. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. "Ritual macam apa, Pak?" Pak Hasan tidak langsung menjawab. Ia hanya bangkit, lalu berjalan ke kamar belakang. Fikri hampir mengikuti, tapi Bu Siti menahan tangannya. Jemarinya gemetar. "Mas Fikri, jangan ikut campur terlalu jauh." "Saya takut," bisiknya lirih. Fikri diam, tapi rasa ingin tahunya semakin besar. Ia tahu, sesuatu sedang disembunyikan. Beberapa hari kemudian, ia datang lagi. Kali ini lebih malam, sekitar pukul 11. Rumah itu tampak sepi, tapi dari dalam terdengar suara gamelan pelan. Denting saron bercampur suara gong, samar tapi jelas. Fikri merinding. Dari mana suara itu berasal? Tidak ada gamelan di rumah tersebut. Ia melangkah pelan ke belakang rumah, mencoba mencari sumber suara. Dari sela jendela kamar belakang, ia melihat cahaya lilin berkelip. Pak Hasan duduk bersila, di depannya ada mangkuk berisi bunga melati, kemenyan yang mengepul, dan selembar kain putih terbentang. Fikri menahan napas. Dari tengah asap kemenyan, tampak samar bayangan putih berdiri. Wujudnya seperti manusia dengan tubuh tinggi, memakai jubah panjang. Fikri hampir tidak percaya dengan matanya. Sosok itu tidak menyentuh tanah, melayang beberapa sentimeter di atas lantai. "Assalamualaikum, tuanku," suara Pak Hasan lirih. Sosok putih itu tidak menjawab, hanya mengangkat tangan seolah menyuruh diam. Fikri mencoba merekam dengan kamera kecilnya, tapi layar kamera bergetar hebat, gambarnya rusak, penuh garis-garis. Ia buru-buru menurunkannya. Tiba-tiba sosok itu membuka mulut. Suaranya dalam, bergema, bukan suara manusia biasa. "Kekayaan akan terus datang. Tapi syaratnya jelas. Jangan lagi kau sebut nama selain namaku. Jangan lagi kau rukuk dan sujud. Aku penolongmu, bukan Tuhanmu. Ingat itu." Fikri tertegun. Kata-kata itu tidak terdengar seperti jin muslim sama sekali. Ada nada perintah yang menyeramkan. Pak Hasan mengangguk tanpa ragu, seolah telah terikat sepenuhnya. Malam itu, Fikri pulang dengan kepala penuh tanda tanya. Ia tidak bisa tidur. Bayangan sosok putih itu terus menempel di pikirannya. Keesokan harinya, Bu Siti menemui Fikri di luar rumah. Matanya sembab, bekas tangis masih terlihat. "Mas Fikri, saya mohon,
hentikan suami saya. Dia sudah tidak sholat lagi. Malam-malam selalu berbicara dengan bayangan. Kadang saya lihat, bukan putih yang datang, tapi hitam. Besar, matanya merah. Saya takut, Mas. Anak-anak pun sering sakit sejak itu. Fikri terdiam. Ia tahu, semua yang dia dengar malam itu nyata. Pesugihan putih itu bukan jin muslim, tapi makhluk lain yang menyamar. Malam berikutnya, Fikri kembali datang. Ia sengaja bersembunyi di pojok ruang tamu, menunggu ritual dimulai. Jam menunjukkan pukul 12 lewat. Pak Hasan keluar dari kamarnya, mengenakan kain putih di pinggang, kepalanya terikat ikat kepala hitam. Ia menyalakan lilin-lilin kecil, menaruhnya di 4 sudut ruangan. Aroma kemenyan makin kuat, menusuk hidung. Lalu ia duduk bersila, matanya terpejam, mulutnya komat-kamit. Perlahan, hawa dingin menyelimuti ruangan. Fikri merasakan bulu kuduknya berdiri. Dari arah pintu belakang, asap putih mengepul. Sosok berjubah putih muncul kembali. Tapi kali ini, sesuatu berbeda. Wujud itu goyah, bergetar, lalu perlahan memudar. Dari balik kabut, muncul bayangan hitam besar. Tubuhnya tinggi menjulang, kulitnya legam, mata merah menyala. Mulutnya lebar dengan taring panjang. Pak Hasan tampak ketakutan, tapi ia berusaha tetap duduk tenang. "Kau, siapa sebenarnya?" Suaranya bergetar. Makhluk itu tertawa. Suaranya berat, bergema hingga dinding rumah bergetar. "Tidak ada pesugihan putih, manusia bodoh. Aku dari awal sudah menipumu. Kau pikir jin muslim menolongmu dengan gratis? Semua ini adalah milikku. Kekayaanmu milikku. Jiwamu pun milikku." Pak Hasan menunduk, wajahnya pucat. Fikri yang bersembunyi hampir menjerit, tapi ia menutup mulut rapat-rapat. Makhluk itu melangkah maju, setiap langkahnya membuat lantai bergetar. "Aku sudah menahan diri, memberi waktu. Tapi mulai malam ini, kau harus bayar dengan yang lebih besar. Kau atau keluargamu." Pak Hasan gemetar, suaranya hampir tidak keluar. "Tolong, jangan keluargaku. Ambil apa saja dariku, asal jangan mereka." Makhluk itu mendekat, menunduk hingga wajahnya sejajar dengan Pak Hasan. Nafasnya terasa panas, bercampur bau busuk seperti bangkai. "Kalau begitu, bersiaplah. Karena waktumu sudah hampir habis." Lilin-lilin padam sekaligus. Ruangan gelap total. Dari kegelapan, terdengar suara tertawa panjang, lalu menghilang. Pak Hasan roboh ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Fikri yang bersembunyi tidak berani bergerak sampai semuanya benar-benar tenang. Baru setelah beberapa menit, ia keluar dari persembunyian. Pak Hasan menatapnya dengan mata merah dan penuh ketakutan. "Fikri, jangan ceritakan pada siapapun. Kau lihat sendiri, aku sudah terjebak. Aku tidak bisa keluar lagi." Fikri ingin marah, ingin menegur, tapi ia tahu tidak ada gunanya. Makhluk itu sudah menjerat Pak Hasan terlalu dalam. Sejak malam itu, keadaan semakin memburuk. Warga mulai membicarakan hal aneh. Beberapa kali terdengar suara gamelan gaib dari rumah itu menjelang tengah malam. Ada tetangga yang mengaku melihat bayangan hitam besar berjalan di atap. Bu Siti semakin sering menangis. Anak-anaknya jatuh sakit bergantian. Sementara Pak Hasan semakin dingin, jarang keluar rumah kecuali untuk urusan dagang. Fikri mulai merasa dilema. Haruskah ia berhenti menyelidiki, atau terus menggali kebenaran? Satu hal yang jelas, pesugihan putih itu tidak pernah ada. Yang ada hanyalah jin hitam yang menyamar, menunggu waktu untuk menagih bayaran terakhir. Malam itu udara terasa jauh lebih berat daripada biasanya. Angin yang berhembus dari arah kebun pisang di belakang rumah Tarmuji membawa bau busuk yang menusuk hidung. Fikri berdiri di dekat pintu rumah, memegang kamera yang sudah ia siapkan dengan mode inframerah. Lampu-lampu sudah dipadamkan.
Hanya ada beberapa lilin kecil yang menyala redup di ruang tengah. Tarmuji duduk di lantai, mengenakan kain hitam. Wajahnya tampak tegang, meski ia berusaha terlihat yakin. Di depannya, Kiwanto sudah bersila sambil menyiapkan sesaji, kembang 7 rupa, segelas air putih, dan selembar kain putih yang dibentangkan di tengah ruangan. Asap dupa mengepul, menempel di langit-langit rumah, membuat suasana semakin sesak. Jangan bersuara. Rekam saja. Jangan ganggu ritual ini, bisik Kiwanto pada Fikri. Fikri mengangguk pelan. Ia menyalakan kamera dan mengarahkan lensa ke arah kain putih di tengah ruangan. Suasana sunyi. Bahkan suara jangkrik di luar seakan menghilang. Kiwanto mulai merapal doa, suaranya berat dan bergema. Tarmuji menunduk dalam-dalam, kedua tangannya gemetar. Beberapa menit kemudian, sesuatu mulai terjadi. Dari kain putih itu muncul kilatan cahaya samar. Fikri mendekatkan kamera, mencoba memastikan. Cahaya itu membentuk siluet samar menyerupai sosok manusia berpakaian putih. Tarmuji mendongak. Wajahnya seolah dipenuhi harapan. Itu, jin putih penolongku, katanya berbisik lirih, seakan terpesona dengan penampakan tersebut. Sosok putih itu semakin jelas. Tingginya sekitar 2 meter, tubuhnya ramping, wajahnya tertutup kerudung putih. Ia berdiri diam, menghadap Tarmuji. Suara lirih terdengar, meski tidak jelas. Hanya Tarmuji yang seolah mengerti. Namun Fikri merasakan sesuatu yang tidak beres. Kamera inframerahnya menunjukkan bayangan berbeda. Di layar kamera, sosok putih itu tidak sepenuhnya putih. Ada semburat hitam yang mengalir dari kakinya ke lantai, seperti asap pekat yang mencoba menutupi bentuk aslinya. Fikri menelan ludah. Tangannya bergetar saat menggenggam kamera. Ia tidak berani bersuara, takut ritualnya gagal. Kiwanto berkata dengan nada berat, "Sampaikan niatmu. Minta apa yang kau inginkan. Jin putih ini akan menolongmu." Tarmuji menunduk dalam-dalam. "Aku ingin semua daganganku laris seperti dulu. Aku ingin hutang-hutangku lunas. Aku ingin hidupku tenang." Sosok putih itu bergerak perlahan. Tangan panjangnya terulur ke arah Tarmuji. Suara lirih itu berubah menjadi dengungan aneh, seperti bisikan yang diulang-ulang. Tarmuji mengangguk-angguk, seolah mengerti apa yang diminta. Namun Fikri melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di layar kamera, wajah sosok putih itu mulai berubah. Kerudung putihnya robek sedikit demi sedikit, memperlihatkan kulit hitam legam. Matanya yang tadinya samar kini memerah menyala, seperti bara api. Gigi panjangnya menyeringai. Fikri hampir berteriak, tapi ia menutup mulut dengan tangan. Ia tahu, kalau ia bersuara sekarang, keadaan bisa semakin kacau. Kiwanto tetap merapal doa. Namun wajahnya berubah pucat. Seakan ia juga melihat perubahan itu, tapi tidak bisa menghentikannya. Sosok putih itu tiba-tiba mengeluarkan suara yang lebih jelas. Suara berat dan serak, jauh dari lembutnya suara sebelumnya. Tidak ada pesugihan tanpa tumbal. Tarmuji mendongak, wajahnya pucat pasi. Tetapi, katanya ini pesugihan putih, katanya jin muslim. Sosok itu mendekat, wajah hitamnya semakin jelas. "Aku putih di matamu, tapi hitam dalam jiwamu. Kau sudah menyebut namaku. Kau sudah menuruti laranganku. Kau sudah menyerahkan keyakinanmu. Itu tumbal pertamamu." Tarmuji mundur, tubuhnya gemetar hebat. Ia mencoba bangkit, tapi seakan ada sesuatu yang menekannya ke lantai. Lilin-lilin bergetar, satu persatu padam tertiup angin yang tidak jelas dari mana asalnya. Fikri merekam semuanya, meski hatinya hampir meledak karena rasa takut. Ia tahu, rekaman ini berharga. Bukti bahwa pesugihan putih hanyalah tipu daya. Tapi di saat yang sama, ia merasa ia sendiri sedang diawasi oleh makhluk itu. Tiba-tiba, rumah bergetar keras. Kaca jendela pecah tanpa sebab.
Piring-piring di dapur berjatuhan. Istri Tarmuji berteriak dari kamar, tapi suaranya langsung terhenti begitu saja. Seolah ditelan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Tarmuji menangis, wajahnya basah oleh keringat. "Tolong aku. Aku tidak mau. Aku salah." Jin hitam itu mengangkat tangan panjangnya. Dari mulutnya keluar suara menggelegar, "Kau sudah terikat. Kekayaanmu adalah milikku. Hidupmu pun milikku." Tubuh Tarmuji terhempas ke lantai dengan keras. Fikri berlari mendekat, tapi tiba-tiba ia merasakan tubuhnya berat, seperti ada tangan tak terlihat yang menahannya. Kamera hampir terlepas dari genggamannya. Ki Wanto berteriak panik, merapal doa dengan terburu-buru. Tapi doa itu seakan tidak berarti apa-apa. Jin hitam semakin besar, memenuhi ruangan. Bau busuk menyengat hidung, membuat Fikri hampir muntah. Tarmuji mencoba merangkak, tapi tiba-tiba tubuhnya kaku. Matanya membelalak, mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara parau. Lalu ia terdiam, tubuhnya lunglai. Semua kembali sunyi. Jin hitam itu lenyap seketika, menyisakan kain putih yang kini berubah menjadi hitam gosong. Asap tebal memenuhi ruangan, membuat semua batuk-batuk. Fikri menatap tubuh Tarmuji yang tidak bergerak lagi. Wajahnya membiru, matanya masih melotot ketakutan. Ia tahu, pria itu sudah mati. Dengan tangan gemetar, Fikri mematikan kamera. Ia tidak berani melihat rekaman yang baru saja ia dapatkan. Hatinya penuh pertanyaan, tapi juga ketakutan. Baginya, malam itu menjadi bukti bahwa tidak ada jalan pintas menuju kekayaan. Pesugihan putih hanyalah pintu lain menuju kegelapan. Suasana rumah Tarmuji berubah menjadi pusat perhatian warga sejak pagi. Kabar kematiannya cepat menyebar. Orang-orang berdatangan, ada yang benar-benar ingin membantu, ada juga yang sekadar penasaran. Mereka berbisik-bisik, menatap rumah itu dengan wajah waspada. Tubuh Tarmuji terbaring di ruang tamu, ditutupi kain putih. Wajahnya masih terlihat jelas. Kedua matanya terbuka lebar, membelalak seolah-olah melihat sesuatu yang sangat mengerikan di detik terakhir hidupnya. Lehernya kaku, bibirnya membiru. Istrinya duduk di pojok ruangan, menangis tanpa henti. Suaranya serak, nyaris tak keluar lagi. Ia berulang kali menyebut nama suaminya, tak percaya Tarmuji meninggalkan mereka dengan cara seperti ini. Anak-anaknya hanya bisa terdiam, tidak paham apa yang sebenarnya terjadi. Fikri berdiri di luar rumah, masih membawa tas berisi kamera dan peralatan. Kepalanya penuh dengan pikiran yang tak menentu. Malam tadi ia menyaksikan sendiri bagaimana sosok jin hitam itu menampakkan wujud aslinya. Tapi bagaimana mungkin ia bisa menjelaskannya pada orang-orang? Tidak ada yang akan percaya, bahkan mungkin mereka akan menganggap Fikri berbohong. Ki Wanto menghampirinya, wajahnya kusut dan matanya cekung. "Kamu harus berhati-hati, Rick. Apa yang kamu lihat semalam, jangan sembarangan diceritakan. Tidak semua orang bisa menerima kenyataan seperti itu." "Tapi, Ki," Fikri menatapnya dengan serius, "kalau kita diam, orang lain bisa tergoda untuk melakukan hal yang sama. Mereka pikir ada pesugihan putih yang aman. Padahal kenyataannya cuma tipu daya jin hitam." Ki Wanto menghela napas panjang. "Aku tahu. Tapi lidah manusia itu lebih tajam daripada apapun. Kalau kamu bicara sembarangan, mereka bisa balik menuduhmu. Mereka bisa menganggap kamu bagian dari semua ini. Kamu tidak tahu seberapa cepat fitnah bisa menyebar di desa seperti ini." Fikri terdiam. Kata-kata itu benar. Ia pernah mendengar cerita di mana orang yang hanya sekadar ikut menyaksikan ritual justru dituduh ikut serta. Ia tak ingin hidupnya hancur hanya karena mencoba membongkar sesuatu. Tapi di sisi lain, hatinya memberontak. Ada rekaman di dalam kameranya yang jelas memperlihatkan perubahan wujud jin putih menjadi jin hitam. Siang harinya, jenazah Tarmuji segera dimakamkan. Prosesi berjalan sederhana. Banyak warga yang datang, tapi raut wajah mereka penuh tanya.
Beberapa orang berbisik tentang penyebab kematiannya. Ada yang bilang Tarmuji kena serangan jantung. Ada pula yang berbisik kalau ia terkena kutukan karena melawan aturan gaib. Fikri hanya menunduk selama prosesi pemakaman. Hatinya gelisah. Ia tahu kebenaran, tapi ia harus membungkam mulutnya rapat-rapat. Saat tanah terakhir ditimbun di atas makam, udara seakan menjadi lebih berat. Ada rasa dingin yang merayap di kulit Fikri. Malam itu, Fikri kembali ke penginapan kecil di dekat pasar. Ia mengunci pintu rapat-rapat, lalu menyalakan laptopnya. Tangannya gemetar saat memasukkan kartu memori dari kamera. File rekaman ritual semalam muncul di layar. Ia ragu untuk menontonnya, tapi rasa penasaran lebih kuat. Ia tekan tombol play. Gambar pertama menampilkan ritual Tarmuji dengan dupa dan lilin. Lalu muncul cahaya putih samar. Wajah Tarmuji terlihat lega, senyum tipis di bibirnya. Namun, beberapa menit kemudian, cahaya itu berubah. Kamera merekam jelas bagaimana sosok itu mulai menghitam, matanya merah menyala, mulutnya terbuka memperlihatkan taring panjang. Suara menggelegar terdengar, tidak ada pesugihan tanpa tumbal. Kau sudah jadi milikku. Fikri spontan menutup laptop. Nafasnya memburu. Ruangan terasa sesak, bulu kuduknya berdiri. Ia memandang ke sekeliling, takut kalau sosok itu bisa muncul kembali di hadapannya. Beberapa menit kemudian, ia memberanikan diri membuka laptop lagi. Rekaman itu tetap ada. Ia duduk diam, berpikir keras. Apa yang harus ia lakukan dengan bukti ini? Jika ia sebarkan, orang mungkin akan menuduhnya membuat video rekayasa. Tapi kalau ia simpan sendiri, ia merasa bersalah karena tidak memperingatkan orang lain. Beberapa hari setelah kematian Tarmuji, suasana desa sedikit tenang. Namun cerita tentang pesugihan putih mulai beredar dari mulut ke mulut. Anehnya, ada saja orang yang penasaran. Mereka berpikir mungkin Tarmuji salah ritual, atau tidak kuat menanggung syaratnya. Di warung kopi dekat pasar, Fikri mendengar dua orang lelaki membicarakan hal itu. Katanya ada pesugihan putih, tanpa tumbal. Kalau benar, enak ya. Bisa buat bayar hutang, bisa kaya mendadak, ucap salah satunya. Ah, itu kan katanya Tarmuji sudah coba, tapi malah mati, jawab yang lain. Ya, siapa tahu dia salah jalannya. Kalau benar, aku juga mau coba. Fikri meneguk kopi hitamnya dengan kesal. Ia ingin sekali menyela, ingin berkata bahwa semua itu cuma tipuan jin hitam. Tapi ia menahan diri. Lidahnya keluh. Ia hanya bisa menggertakkan gigi dalam hati. Suatu malam, Fikri bermimpi aneh. Ia berada di rumah Tarmuji, tapi rumah itu kosong dan gelap. Di sudut ruangan, ada sosok bayangan hitam dengan mata merah menyala, menatapnya tajam. Suara berat itu terdengar lagi, kau sudah melihat terlalu banyak. Giliranmu akan tiba. Fikri terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia menatap sekeliling kamar penginapan, memastikan semuanya nyata. Tidak ada siapa-siapa. Tapi mimpi itu terasa begitu nyata, seolah-olah ada pesan yang ingin disampaikan. Sejak malam itu, Fikri tidak bisa tidur nyenyak. Ia sering mendengar bisikan aneh ketika sendirian. Terkadang ia merasa ada yang mengikutinya di jalan sepi. Bayangan hitam itu seakan tidak mau melepaskannya. Beberapa minggu kemudian, Fikri memutuskan untuk meninggalkan desa itu. Ia tidak tahan lagi dengan gangguan yang terus datang. Ia merasa semakin lama ia berada di sana, semakin kuat pula pengaruh gaib yang menempel padanya. Sebelum pergi, ia menemui Ki Wanto. Ki, saya akan pulang. Tapi saya bawa rekaman itu. Saya tidak tahu apakah aman atau tidak, tapi saya merasa rekaman ini bisa jadi bukti. Suatu hari, mungkin orang lain bisa belajar dari apa yang saya lihat. Ki Wanto menatapnya lama. Hati-hati dengan rekaman itu, Rick. Jangan sembarangan diputar. Kadang sesuatu yang direkam bukan sekadar gambar.
Ada yang ikut menempel di dalamnya. Fikri mengangguk pelan. Kata-kata itu membuatnya semakin ragu, tapi ia tetap membawa rekaman itu pergi. Di perjalanan pulang, Fikri duduk di dalam bus malam. Lampu jalan terlihat berkelebat di jendela. Ia membuka tas, memastikan laptop dan kameranya ada di dalam. Hatinya gelisah, pikirannya penuh tanda tanya. Apakah ia harus menyebarkan rekaman itu? Ataukah lebih baik disimpan selamanya? Bus melaju menembus gelap malam. Fikri menatap keluar jendela, matanya mulai berat karena lelah. Tepat sebelum tertidur, ia melihat pantulan kaca jendela. Ada wajah hitam dengan mata merah yang menatapnya dari balik kaca. Fikri terperanjat, tapi ketika ia menoleh, kursi sebelahnya kosong. Tidak ada siapa-siapa. Nafasnya tercekat. Ia menyadari satu hal, walaupun ia meninggalkan desa, bayangan itu mungkin tidak akan pernah benar-benar hilang. Dan rekaman di dalam tasnya, bisa jadi adalah pintu yang membuat jin itu tetap mengikutinya. Tamat.